Ya oke, kita ketemu lagi dalam talk show Solusi SDM. Teman-teman MSI sedang sibuk di luar kota, peran saya ambil sepenuhnya. Tapi senang karena narasumber saya tidak satu, jadi kita ngobrolnya bisa lebih gayeng bersama teman-teman dari Miracle Aesthetic Clinic. Sudah hadir di studio, di sebelah kanan saya ada Mbak Novi Atin Purwana Putri SPSI. Koreksi nama kalau saya salah, panggilannya Mbak Novi ya Pak. Apa kabar Mbak Novi? Baik Pak. Sehat ya? Sehat. Bener ya namanya ya, Mbak Ya. Novi Atin Purwana Putri. Ya betul, Novinya panjang banget ya namanya Pak ya. Iya, keren. Dan selain Mbak Novi, ada juga Mas Dimas Prasetyo Nigroho apa? Nugroho Pak. Nugroho, oh ini salah ketik ini, typo ini ya berarti ya. Karena NY gitu, Mas ini kan U ya. Oke, Iya, Pak. Mas Dimas Prasetyo Nugroho SPSI juga dari Miracle Aesthetic Clinic. Kedua beliau ini SR ya, Betul, di Pak. divisi Betul, Pak. HRD ya. Betul sekali. Ya, apa kabar Mas Dimas? Sehat? Baik, sehat Pak. Sehat ya, wah glowing semua ini wajahnya ya. Waduh. Karena kan begitu di klinik kan tiap hari kan kalau nganggur dirawat sendiri gitu ya. Kalau nganggur-nganggur. Kalau nganggur. Padahal nggak ada nganggurnya. Padahal ya? nggak nganggur. Padahal nggak ada nganggurnya. Iya, oke. Baik, siapa yang mewakili? Saya ingin berkenalan dengan Miracle Aesthetic Clinic. Nggak kenal mangga saya mungkin Mas Dimas atau Mbak Novi Boleh. atau Mas Saya Dimas juga ya. tahu. Mas Dimas. Mas dulu aja. Cerita dong kapan berdirinya dan sampai sekarang sampai hari ini so far so good. Miracle Aesthetic Clinic ada berapa cabang dan lain sebagainya, monggo silakan. Oke, terima kasih waktunya Pak Aldi Pak ya. Iya, Pak Aldi ya. betul. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Dimas dari Miracle Aesthetic Clinic ya. Jadi seperti yang sudah diinfokan Pak Aldi tadi, Miracle Aesthetic Clinic adalah sebuah klinik kecantikan ya, sebuah estetik klinik yang sudah berdiri 27 tahun Pak. Jadi kami ini sudah 20 tahun lebih lah. Mungkin kalau Bapak searching di mana di internet ya. Perusahaan yang 20 tahun lebih itu bukan perusahaan yang menurut kami bukan yang Iya, ecek-ecek. apalagi 27 tahun berdiri terus ya, nggak Iya, capek nggak ya. capek Pak, betul Pak. Biasa. terus Mas. Ya, kami hadir pertama kali di Surabaya tanggal 25 Juli 1996 Pak ya. Memang ini bisnisnya Arek Stroboyo ini ya. Ya Betul bisnisnya sekali. harus Kami mengawali semuanya dari Surabaya dulu di Jalan Bengawan Pak, yang sekarang jadi toko kue itu. Gitu. Lalu kemudian kami sampai saat ini sudah berkembang menjadi 20 cabang di seluruh Indonesia. Gitu dengan 20 cabang. 20 cabang itu yang Berapa kota ini? Kalau nggak inget ya kira-kira aja berapa kota gitu. mulai dari kalau Sumatera itu ada di Medan dan Batam, kemudian kalau Jawa itu ada Jakarta. Oh, jadi sudah ada luar Jawa juga ya? Sudah ada. Oh, keren. Gitu. Terus kemudian kalau di Jawa itu mulai dari Jakarta, Semarang, Jogja, Malang, Jawa Relatif rata Surabaya. ya. Kota-kota besarnya Kota-kota relatif besar. rata. Kami memang lebih fokus ke kota-kota besar saja. Di Kalimantan ada Balikpapan, Bali ada 2, terus kemudian di Lombok, kemudian di Sulawesi itu ada di Manado dan di Makassar. Oke. Gitu. Kalau kantor pusatnya ada di Surabaya. Kantor pusatnya ada di Surabaya, terus selain klinik tadi kami juga ada lembaga pelatihan juga, namanya Miracle Academy, itu juga posisinya ada di Surabaya. Kalau Miracle Academy ini apa yang digarap Mas Dimas? Miracle Academy ini sebenarnya perwujudan dari fokus kami berkaitan dengan learning and development, Pak. Jadi dulu itu kalau ceritanya dulu itu Miracle Academy itu seperti timnya HR gitu, Pak ya. Jadi HR itu kan ada training and development-nya. Oh, ya. tapi ini internal ya? Learning and development-nya awalnya internal. Awalnya, terus Kok kemudian kelihatan ada peluang gitu. betul, betul sekali. Jadi CEO-nya melihat ini ada peluang untuk pada saat itu menjual ini ke luar. Jadi sekalian aja lah dijadikan unit bisnis gitu loh. Unit bisnis. Jadikan sebuah perusahaan sendiri namanya Miracle Academy. Tapi tetap fokusnya bisa ke internal, bisa ke eksternal. Ya, internal tergarap juga, eksternal juga. Tapi itu lebih umum ya. Artinya tidak hanya ya hal-hal yang berkaitan dengan bisnis kecantikan, klinik kecantikan gitu, enggak. Semuanya bisa. Memang kita diferensiasinya lebih Spesifiknya ke situ. Ini ke kecantikannya. kecantikan. Gitu ya. Bagaimana learning and development untuk SDM yang nanti bekerjanya di bidang kecantikan. Jadi klinik misalnya kecantikan. kayak dokter, perawat, apoteker, terus kemudian teman-teman frontliner gitu. Oke, Mas Dimas sama Mbak Novi termasuk yang ngajar juga di klinik di departemen itu. Ya, untuk beberapa materi. Wah, gitu. ini Jadi berarti saya harus pilih suhu ini ya. Kan guru-guru ini bahaya ini. Gak bahaya tak gitu ya. Gak bahaya. untuk beberapa materi memang pengajarnya ya kebanyakan dari ya
pasti dari ini teman-teman sendiri, internal Iya. sendiri. Itu yang di Tamrin juga akademinya. Akademinya lokasinya di Biliton, Pak. Di Biliton, oke. Iya, iya, iya. So far so good bisnis ini sampai hari ini. Ya kalau kami bilang kalau dari teman-teman marketing sih melihatnya sih bagus ya, karena industri kecantikan ini kan kalau dulu awalnya dianggap sebagai sampingan ya, atau apa ya nyebutnya, tersier ya, kebutuhan tersier ya. Tapi kalau makin ke sini kan terlihat ini sudah menjadi kebutuhan ya. Iya, iya, iya. Melihat dari wanita-wanita sekarang kan mau lebih terlihat lebih cantik, lebih muda, Gitu ya. kayak gitu. Iya, 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 iya. Saya mau mengajak Bu Nila ke Miracle. Bagaimana Bu Nila? Nah, mau loh Bu Nila nanti. Iya, iya, iya. Dan ketika saya ke Novi ya, biar Boleh, kan bayarannya podo ini ya. Ngomongnya harus sama ya. bayarannya Bu dibayar pun tidak tahu Bu sama Miracle. Kalau sama Mercury nggak dibayar. Mbak Novi sudah berapa lama di Miracle? Sekitar 2 tahun lebih, Pak. 2 tahun. Tapi sempat mengalami ketika masa-masa pandemi itu sudah di Miracle. Mau selesainya pandemi sih, Mau selesai pandemi. 2022 awal ya, Pak, atau 2021 akhir ya. maksudnya. Oh, 21 kan berarti masih waktu itu memang sempat bingung. Sempat mati suri atau mati enggak? suri. Enggak sampai mati suri lah Enggak ya. sampai mati suri sih, Tapi Pak, tetap berdarah jalan. ya. Lumayan agak berdarah-darah. Lumayan gitu agak ya. Ini Pak berdarah. kerja keras Pak waktu itu Pak. Oh gitu ya. Iya, untuk pandemi ini ada kerja Dan keras. ternyata memang tidak pernah mengkhianati hasil ya. Iya. Oke. Ya, berarti sekarang so far so good. Ada berapa karyawan, dan apakah Mas Dimas dan Mbak Novi ini merangkum seluruh SDM Indonesia tadi itu, atau cuman di Jawa Timur atau gimana? Divisinya Mbak Novi sama Mas Dimas. Oke, kalau di sini sih kita ada yang namanya grup ya, Pak Aldi. Grup ini kita sekitar 270 orang. Itu kami handle satu HRD corporate itu. Jadi udah dari trainingnya, dari semua kegiatan yang berhubungan dengan HR, Oke. absensi dan lain-lainnya itu dihandle sama satu divisi HRD yang ada di Surabaya. itu Iya, Mas tim Dimas dan kami. Mbak Novi. Iya. Itu 270 itu Indonesia atau Indonesia yang masuk grup. Iya. Yang masuk grup. Iya. Tapi kalau total karyawan semuanya berapa? Lebih dari itu ya pastinya ya. Lebih dari itu sih iya, Pak. lebih dari Karena kalau ngomongin grup itu tadi kita itu ada yang modelnya franchise Pak, lisensi. Oh, Ya. ada itu Nah, juga. kalau yang lisensi ini memang secara kekaryawanan HRD corporate ini fungsinya lebih ke standarisasi. Gitu. Jadi bukan pengelolaan secara menyeluruh. langsung. Artinya tidak semua SDM yang ada di franchise itu ikut di grup ya. Mungkin Iya. kepala-kepala head-headnya aja atau apa gitu. Sebenarnya enggak semuanya juga enggak. Jadi misalnya Pak Aldi ini beli lisensinya Miracle ya, terus buka di Jombang gitu misalnya Pak ya. Nah, Bapak ngelola itu sendiri tapi berdasarkan standar-standar yang sudah ditentukan oleh corporate. Oh, Jadi misalnya dokter itu ngerekrut yang ya lulusan profesi dokter. Iya. Jadi yang 270 itu mungkin Pak Aldinya yang ada masuk di situ ya, nggak sampai di bawahan-bawahannya kan? Gitu Iya. ya. Kira-kira kayak gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kayak gitu Iya. ya. Oke. Baik, kita ke laptop kita. Hari ini kita bicara tentang pingin belajar banyak dari Mas Dimas dan Mbak Novi tentang bagaimana HR membangun budaya service excellent. Ya, menarik karena beliau-beliau ini menangani dalam tanda petik menangani SDM yang langsung berhubungan dengan konsumen ya. Betul. End user ya, artinya End user. pengguna langsungnya begitu ya. Nah, ketika pelanggan merasa mereka diperlakukan seperti raja dan ratu, kata teman-teman MSI, itu tentu memunculkan pengalaman yang Experience. Pak. ya experience yang luar biasa untuk ternyata Miracle tuh kayak begini nih pelayanannya gitu ya. Tapi kalau misalnya bicara soal budaya service excellence sendiri, Mas Dimas Manovi, kalau di Miracle sendiri seperti apa definisi service excellence? Siapa dulu, Mas Dimas mungkin? Budaya service excellent ini sebenarnya kalau saya lihat sudah kami coba tuangkan dalam visi dan misi kami ya Pak ya. Visi kami menjadi klinik estetik yang terpercaya di kawasannya. Kemudian misinya kami ada 3. Itu yang pertama adalah pelayanan estetik berdasarkan perspektif estetik yang seimbang. Jadi artinya kita nggak cuma ngerjain tok gitu. Misalnya dia ordernya kayak gini tapi kita dirasa nggak cocok misalnya. Ya,
kita berikan edukasi gitu. Itu kan istilahnya nggak hanya sekedar kita jualan saja gitu, tapi juga menghadirkan edukasi sebagai bentuk servis kita ke mereka. Terus kemudian ya, misi yang kedua itu berkaitan dengan SDM, pelayanan SDM yang kompeten. Gitu. Jadi kan service excellence ini pastinya saat ini masih dideliver oleh orang, Mbak ya, oleh people. Jadi mau nggak mau people ini harus benar-benar sesuai dengan standarnya Miracle gitu. Jadi Miracle people banget gitu. Miracle people. Oh, gitu. itu ya. Terus kemudian yang ketiga, keselamatan pelanggan menjadi concern utama ya. Keselamatan dan keamanan pelanggan menjadi concern utama. Ya mulai dari bangunannya, terus kemudian kebersihannya, sterilitas penggunaan, karena kan berhubungan langsung dengan customer. Dan itu waktu COVID itu benar-benar jadi concern, Pak. Itu benar-benar jadi concern kami. Ya, itu sulit banget ya, masa-masa yang luar biasa sulit ya. Karena luar biasa sulit. Kebetulan memang Mbak Novi joinnya betul di 2021 itu, dan saya juga pada saat itu mengalami. Jadi kalau Mas Dimas, by the way, sudah di Miracle sudah berapa tahun? Sudah cukup lama ya? Senior ya? Senior. Atau founder gitu ya? sekarang jalan 8 tahun sih, Pak. 8 tahun. 8 tahun. Waktu itu memang apalagi teman-teman yang di TP, Pak ya, di Tunjungan Plaza ya. Itu kan TP nggak boleh beroperasi sama sekali itu. Iya. Jadi hanya teman-teman yang bisnisnya bergerak di kesehatan, di kesehatan saja, jadi kayak apoteknya, terus kemudian kita juga ada. Itu yang tetap harus buka pada saat itu. Gitu ya. Ketika pandemi itu kan memang tidak mungkin orang datang untuk pelayanan kecantikan gitu ya. Tapi lebih menjual produk-produk begitu. Menjual produk ya. Betul. Pada saat itu jalan memang lebih ya. masih pada saat itu seingat saya sih kita membuat satu apa ya, kayak starter pack gitu loh, Pak. Jadi beauty pack gitu ya. Untuk ya untuk langsung bisa dilakukan istilahnya facial di rumah. Iya. Gitu. Secara mandiri ya, sendiri ya. Oke. Mbak Novi mau menambahkan soal budaya service excellent yang ada di, meskipun baru 2 tahun kan sudah bisa merasakan. Udah melihat Pak ya. Kerasa pasti. Kerasan ya. Keren. Oke. Kalau dari saya 2 tahun ini sih melihat Miracle itu selalu mengutamakan mau menganggap customer itu berada di rumah. Jadi bukan kayak merasa, kan kita datang klinik kecantikan tuh bukan karena sakit ya Pak Aldi. Iya, betul. Tapi mau upgrade kecantikan kayak gitu. Jadi dari tim kami, tim klinik terutama itu akan membuat para customer merasa di rumah. Jadi nggak cuma dilayani silakan masuk atau gimana, lebih diajak lebih ke gimana hari ini, gimana treatmentnya. Mereka feel at home gitu ya. Feel at home, ya. Jadi supaya kembali lagi ke Miracle seperti itu. Berarti karyawan-karyawan Miracle tuh paling nggak mungkin untuk budaya service excellence-nya harus glowing ya. Mbak Novi glowing gitu. Mas, glowing apa enggak sampean ya? Kalau yang laki-laki ini enggak. Kalau yang laki-laki enggak ya. Tapi karena memang yang ada di garda depan untuk apa namanya? Klinik. Istilahnya apa itu? Di klinik itu? Tim operasional klinik. Tim operasional klinik itu semua cewek ya? Ada cowok. Dokter mungkin yang cowok, ada dokter. Enggak, atau ada cowok? Frontliner yang cowok, ada dokter yang cowok juga. Oh, tapi gitu emang dominannya cewek. Nah, di situ yang harus glowing ya. Bayangkan kalau misalnya yang ngerawat kumus-kumus gitu ya, pelanggannya kan waduh. Nanti apa ini wajah saya ini kan gitu. Ya. Oke. Baik. Nanti kita lanjutkan. Kita break dulu untuk ke iklan ya, Neil. Ya, tadi kita sudah belajar bagaimana Miracle membuat budaya service excellent ya. Dan ketika kita sudah tahu, kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah apa karakteristik dan keterampilan kunci yang harus dimiliki ketika merekrut itu, yang menjadi prioritas utamanya apa? Apakah memang wajib good looking karena dia ada di garda depan, atau apa Mas Dimas? Yang pasti sih ya jiwa servisnya harus ada ya. Iya. Jiwa servisnya itu Service ya. apa ya? Kami pengalaman merekrut orang yang nggak punya jiwa servis itu memang sangat sulit ya. Maksudnya berada di bisnis ini ya. Berada di bisnis Miracle Aesthetic Clinic ini. Itu jiwa servis itu memang kompetensi yang utama. Selain itu sih kami ini punya namanya Miracle Value, Pak ya. Miracle Value itu kami ada 5, ada kalau disingkat itu EDIPS, EDIPS. EDIPS. Oke. EDIPS. Excellent, Dinamis, Integrity, Partnership, Social Concern. Nah, menurut kami nilai-nilai itu yang juga nantinya harus diinternalisasi oleh masing-masing karyawan
kami supaya bisa mewujudkan service excellent itu kepada customer. Jadi excellent itu intinya dia harus bisa bekerja dengan sebaik-baiknya ya, tanpa melihat apa ada masalah, misalnya dia lagi di rumah lagi masalah sama suaminya misalnya atau apa, tapi ketemu dengan customer dia tetap tetap bisa senyum. Itu kan tantangannya orang di hospitality ya. Hospitality ya. Tadi Penyiar radio juga harus kayak begitu Mas, meskipun nggak kelihatan wajahnya. Tapi kan suaranya menanda kalau ini lagi mangkel, lagi Aldi lagi bahagia, gila itu kan bahaya kalau ketahuan. Betul. Ya, ya, gitu. oke, gitu. Lalu kemudian dinamis itu berkaitan dengan perubahan bisnis ya Pak ya, kayak pas zamannya Covid itu kerasa banget memang dari bisnis yang seperti itu terus tiba-tiba langsung istilahnya jeglek gitu ya, jadi sangat berubah gitu. Ketika itu sempat ada kebijakan untuk mengurangi karyawan atau merumahkan begitu? Saya harus bilang pasti ada. Pasti ada ya, karena memang bukan cuma Miracle, hampir semua lini bisnis itu karena mengalami memang itu. ada bisnis-bisnis yang nggak bisa berjalan sama sekali. Iya betul. Apalagi hotel, waduh sudah itu. Betul. Memang kayak begitu. Lalu kemudian I-nya integrity itu berkaitan ya dengan integritas. Ya. Jadi intinya integritas itu kan berbuat benar tanpa perlu ada yang melihat gitu. Jadi biasanya itu kalau treatment itu kan kadang ada barang-barang yang dilepas Pak ya. Kadang ada yang kalau misalnya barangnya ketinggalan gitu ya harus langsung dikembalikan, bukan masuk kantong pribadi gitu kan, enggak. Ya. Itu partnership itu. Apalagi gampang dicelotet ya. Kan kadangnya alatnya ada kecantikan kan ada yang kecil-kecil itu kantongin gampang ya. Kadang itu Pak biasanya itu perhiasan kayak ornamen-ornamen gitu Pak. Itu kan memang ketika treatment lebih baik dilepas. Gitu. Kalau lupa kan harus dikembalikan ya, karena kami sih pasti menyediakan kayak kotak kecil gitu. Ya, itu integrity. P-nya partnership karena kami merasa kita ini kan kerja ini nggak mungkin kerja sendirian, dokter nggak mungkin kerja sendirian, perawat nggak mungkin kerja sendirian, HRD pun sebagai back office juga nggak mungkin kerja sendirian. Jadi yang S-nya? S-nya itu social concern Pak. Jadi kita punya concern ke hal-hal di luar Miracle. Oke, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak mau dirawat wajahnya biar glowing meskipun sudah senior? Nah. Sudah umur 70 ya. Ya, masih bisa Pak, kelihatan nanti seperti umur 50-an Pak. Iya. Menurut saya masih bisa. Masih bisa ya? Oh, keren. Ini saya kalau pakai on air ya. On ears. On air itu nggak bisa. Ya, terus saya ke SS juga nggak bisa juga. Sama, saya tahu itu foto-foto kayak iso. Ini saya kan telepon rumah, pakai telepon rumah ini. Telepon rumah dan saya mendengarkan langsung ini pakai HP jadul. Iya. Nah, tolong teknisnya dicek ya. Ya, siap. Ya ini loh, saya pegawainya yang direkrut itu sudah diteliti. Itu ada yang kecolongan rumah sakit yang di Perak itu, rumah sakit apa lali aku. Itu kecolongan. PHC ya? Ya. Itu kecolongan dia pakai dokter 2 tahun. Dia pakai dokter 2 tahun. Itu ya, Pak, tapi dia pakai nama dokter lain. Datanya pakai nama dokter yang lain, betul. Nah, itu kok bisa begitu? Jadi misalnya itu juga pernah ada kejadian seperti itu. Iya kan? Kan itu menjadi nama jelek ya, nama baik nama jelek kan gitu. Ya, betul. Nah, itu harus diteliti juga. Pegawai itu kadang-kadang lesing pinter, gak gaptek, pinter iso ngakali, ya toh. Saya kita aja suruh beli LPG. LPG itu saya ada tulisannya untuk peskin. Tapi wong suge-suge nggak LPG melon juga. Nah itu kan hal seperti itu kan nggak benar juga. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dikomentari soal kecolongan dokter gadungan yang baru ketahuan setelah 2 tahun ini. Memprihatinkan memang ya. Berarti itu HR yang harus tanggung jawab ya. Nah itu waktu saya dengar itu apa komentarnya sebagai orang HR apa yang ada di benaknya Mas Dimas? Kebetulan sih di ruangan kita Pak ya, di ruangan HRD Miracle itu ada tim legal juga. Jadi HR itu kan HRJ legal ya. Iya. Nah
berkaitan dengan hal itu tuh sebenarnya ketika saya dengar itu agak aneh juga sih. Gak masuk akal gitu ya rasanya ya. Iya, Atau gimana? kalau saya sih itu sih. Bukan menyalahkan yang di sana ya. Maksudnya Iya. sebenarnya hal itu tuh Impossible lah, kecil menurut saya kemungkinannya gitu kecil ya. kemungkinan. Terjadi, ya. Heeh. Karena kalau di kami kebetulan memang pengurusan itu kan berkaitan dengan STR, SIP. SIP kan surat izin praktek Pak ya. Nah itu kan ketika mengurus itu kalau dari tim legal kami itu harusnya terlihat sih dia ada praktek di mana kayak gitu. Paling nggak kan mesti menunjukkan aslinya juga ya harusnya ya kalau yang Iya, harus menunjukkan yang aslinya dulu. Dan itu kan ada kaitannya sama institusinya gitu. Ya berarti kan ya nggak tahu ketika dia mengurus itu kok karena kan dokter kalau praktek di situ kan harus ngurus izinnya. Artinya tanpa kita berprasangka buruk pasti ini ada oknum yang bermain gitu ya. Iya, ada. Iya, kalau bilang gitu. Mudah-mudahan kayak begitu ya. Nggak apa-apa wartawan aja yang bilang kayak begitu. Jadi saya yang ngomong kayak begitu. Iya. Jadi itu kalau di Miracle sudah pasti dijamin pasti nggak akan sampai sedramatis itu ya. Betul. Karena semuanya kan apalagi ada tim legal ya. Ada tim legal, terus kemudian kami kan juga cek juga Pak ijazahnya di Dikti kan ada webnya itu Pak. Iya bisa Ada di cross check webnya ya. untuk bisa cross check itu, gitu sih. Oke. Mbak Novi mau komen juga atau menjawab Pak Sumarwito tadi gimana? Kalau dari Mbak Novi situ sendiri? sih ya rekrutmennya itu kayak seperti ada oknumnya ya Pak. Memang kok bisa sampai kelewat dan bisa berpraktek selama 2 tahun. Dan 2 tahun itu cukup lama. Iya, loh 2 ya. tahun itu cukup lama. Yang saya pertanyaan pasiennya apa selamat semua? Nah itu nggak tahu apa dia pernah nyuntik apa enggak ya? Ya itu. Jangan-jangan dia nggak bisa nyuntik. Ada dia nggak bisa nyuntik. Kalau cuma nyuntik ngasih nyuruh resep perawatnya obat. gitu kan bisa itu. aja. Iya, Dan dari kami itu kalau kayak gitu itu juga ada tes prakteknya Pak. Kalau untuk posisi-posisi yang tertentu. memang dia Medis gitu ya. medis terutama memang untuk dokter dan perawat ya, itu ada tes praktikalnya. Gitu. Jadi ketika di interview yang ngetes juga bukan kami Pak, karena saya kan nggak kompeten. nggak tahu, Iya. iya. Mas Dimas ya bisa nyuntik tapi nyuntik yang lain toh, ya toh. Benar kan Om? Kira-kira kayak gitu lah. Ya, nanti Jadi, ada tim dari R&D medis kami biasanya gitu yang akan menilai hal itu. Gitu. Ya. Oke. Baik. Saya menghormati beberapa sahabat yang sudah mengirimkan pertanyaan. Mbak Firda, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di perbincangan ini. Pertanyaannya Mbak Firda begini, sebenarnya pelanggan itu pada dasarnya menginginkan pelayanan memuaskan yang seperti apa? Pengalaman dari Mas Dimas dan Mbak Novi, apa yang ditekankan oleh HR ke karyawan di Miracle? Monggo silakan. Saya ke Novi dulu, ke Mbak Novi dulu. Gimana Mbak Apa Novi? yang diinginkan customer? Ya, pelayanan yang memuaskan menurut customer itu seperti apa sih? Kalau dilihat dari situnya, yang membuat kembalinya customer ke Miracle Clinic, Kira-kira kayak gitu. ya itu tadi yang pertama kayak feel home, jadi kayak merasa di rumah. Jadi ada obrolan yang tercipta antara mungkin misalnya beauty terapis atau sama nurse-nya, dan customer itu merasa puas dengan hasil yang diberikan oleh Miracle Clinic. Gitu ya, Hasilnya artinya dari dokter yang profesional seperti itu. Ya, semua apalagi cewek ya. Iya, apalagi Pasti cewek. kan umur berapapun ya sih kepingin kata wayu ayo. Iya, Gitu kan begitu. Mbak Novi Iya. ya, iya kan? Iya. Makanya Miracle bisa menjawab itu. Mas Dimas kok senyum-senyum? Nanti istrimu juga kami kayak begitu loh. Apa sudah sering kayak begitu? Atau karena istrinya kayak begitu jadi ini gitu. Hah? Iya Pak, betul. Oh iya Pak, betul. Oh iya Pak, betul. Orang perempuan gitu Pak. Lumrah kayak begitu ya. Oke, jadi itu ya pelayanan memuaskan itu adalah paling enggak parameternya adalah mereka repeat order enggak gitu ya. Repeat order atau Datang enggak, balik iya. enggak gitu ya. Itu Iya. ya. Terus kemudian kalau ke teman-teman HR ke karyawan itu tadi sih sebenarnya sudah dijawab Mbak Firda soal budaya service excellence ya, tapi Service kan excellence. karena Mbak Firda nanya ya monggo diulangi lagi apa yang Untuk ditekankan untuk teman-teman di HR karyawan atau gitu. karyawan. Oh, oke. Jadi kita di sini ada kayak training setiap tahunnya. Jadi harus refreshment training. Jadi misalnya setiap akhir tahun kita udah nyiapin nih tahun depan ini bakalan training apa untuk anggota klinik kita. Operasional ya lebih tepatnya. Itu internal training ya. Internal training juga. Itu setiap setahun sekali. Enggak sih, setahun kayak ada berapa ya? 4 kali kalau nggak 5 kali ya. Ya Pak ada Dimas. beberapa Beberapa kali kali sih ya. Pak. Iya. Enggak Tapi pastinya kalau enggak yang cuma setahun sekali itu gathering gitu. Oh, gathering ya ada. gathering ya. Outingnya Gathering ya ada, juga. outing ada. Outingnya ya. Outing jangan sering-sering Pak kalau outing. Iya, habis sudah. Anggarannya besar itu. Iya. Mas Dimas mau menambahkan untuk Mbak Firda yang menanyakan ini. Kalau apa yang tadi apa yang ingin ini ya HR Iya.
apa sih parameter dari, menurut saya sih ya, saya bacakan ya. Sebenarnya pelanggan itu pada dasarnya menginginkan pelayanan memuaskan yang seperti apa. Itu kan berarti parameter kepuasan pelanggannya itu. Kalau Miracle mengukur dari pengalaman tadi Mbak Novi bilang kan paling nggak dia datang lagi. Salah satunya gitu ya. memang repeat order pasti Pak. Datang lagi dan kami ini kalau cerita dari teman-teman operasional Pak ya. Kadang itu ada yang pertama ibunya, terus kemudian turun ke anaknya, menantunya. Sudah seperti itu ya. Terus kemudian customer satisfaction-nya sudah menggambarkan itu seperti itu. banyak Pak kalau di kami ya. Banyak yang seperti itu. Ya ini kan karena saya HR, saya hanya dengan cerita aja ya. Tapi kalau saya lihat sih memang banyak sih. Bahkan misalnya yang mohon maaf misalnya usia yang cukup senior, cukup tua gitu ya. Itu masih ada Pak. Yang sekarang masih perawatan di masih Miracle. Oke. Gitu. Misalnya datang mohon maaf ini misalnya sampai dituntun gitu misalnya. Itu ada. Masih ada ya? Masih ada. Dan masih itu ingin terlihat cantik. Teman-teman kita itu seperti sudah aware dengan hal itu. Jadi misalnya apalagi pelanggan-pelanggan lama ya, jadi sudah kayak keluarga sendiri lah. Kayak keluarga sendiri, betul. Yang saya lihat di Miracle itu banyak yang seperti itu sih Pak. Banyak yang seperti itu. Jadi kadang ngerayain ulang tahunnya di Miracle misalnya. Gitu-gitunya kedekatannya. Terus sampai yang turun temurun gitu kayak gitu. Terus ada teman-teman yang untuk teman-teman yang lansia, yang teman-teman terapisnya datang ke bawah untuk jemput dari mobilnya gitu Pak. Ayo Bu. Iya. Tapi kan itu sekaligus survei membuktikan bahwa cewek itu nggak kenal umur, semuanya masih pengen tampil cantik. Iya Pak. Gitu ya. Gak apa-apa kok, itu manusiawi ya. Bawaan oro ya. Oke. Baik. Sebelum kita ke iklan, saya ke satu pertanyaan lagi nih dari Ibu Nini. Bu Nini menanyakan begini. Oh ya, sahabat-sahabat Mercury, Anda boleh selain seperti Pak Sumarwito ya di line telepon 5620096, boleh juga melalui WhatsApp ya di 0817300096. Bu Nini, selamat pagi. Service excellent bagaimana mengatasi customer yang cerewet? Apa ada standar karyawan khusus untuk melayani customer yang seperti ini? Monggo silakan pengalamannya. Mbak Novi dulu deh. Saya dulu, oke. Ya. Kalau untuk ini ya, apa kayak masukan dari orang atau mungkin ada customer yang merasa belum puas dengan pelayanan dari Miracle, dari kami sih sudah kayak training disiapkan bagaimana menanggulangi atau gimana menyikapi customer yang cerewet itu tadi. Selalu ada kan ya? Selalu ada, pasti ada kurangnya. Apalagi kalau perempuan yang perfeksionis, saya maunya kayak gini pasti ada semua. Dari pihak kami untuk operasional itu udah terlatih sih Pak Aldi untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu, gitu. Jadi udah ada trainingnya, udah ada pelatihannya dari HR juga, udah dilakukan juga di klinik. Jadi ya kayak menenangkan, habis itu memberikan problem solving yang seperti apa, atau mau diarahkan untuk treatment lainnya, kayak gitu-gitu sudah ada sih di Miracle Clinic ini. Ya, artinya secara standar itu sudah ada standarnya bahwa karyawan memang harus melayani customer tuh mulai yang it's okay sampai yang paling cerewet itu, yang paling nggak oke itu kayak gimana gitu. Pasti Mas mau menambahkan mungkin. Cerewet kalau beli nggak apa-apa sih Pak. Aduh. Tapi ada juga yang cerewet tapi belinya sedikit tapi cerewetnya luar biasa. Komplain mungkin ya. Komplain itu kan sebenarnya kalau dari diskusi waktu training itu dia itu ekspektasinya A terus ternyata dapatnya B. Gitu. Ya, misalnya katakanlah gini, beli krim terus ketika dibawa ke rumah pas dibuka di sana warnanya putih misalnya, terus bawa ke rumah berubah warna gitu. Itu terus komplain kok berubah warna tapi kan di sini gini. Jangan gitu. Nah, kalau dari teman-teman operasional itu biasanya kami sudah punya standar ketika memberikan barang itu apa yang harus dilakukan. Misalnya menjelaskan dan sebagainya. Terus kemudian kalau misalnya ada customer yang komplain misalnya, ya mau nggak mau ya namanya orang di hospital itu ya harus dihadapi dengan senyum Mbak ya. Tapi kalau misalnya memang hard komplain banget ya kami sudah ada standar-standarnya. Jadi HR itu salah satunya fungsinya ya itu tadi mendiskusikan standar-standarnya itu apa. Ya terus kemudian melatihkan hal itu dengan rutin ke teman-teman ya. Karena kan ya orang bekerja itu mungkin bisa jadi dia tahun ini bekerja sudah dapat training terus kemudian tahun kedua dia resign misalnya ganti orang lagi. Nah itu kan pemahaman terhadap hal itu harus sama. Jadi
HR itu salah satu ini sih training yang rutin ya, rutin dilakukan, handle komplain gitu. Handle komplain kayak gitu. Itu salah satu yang kami kerjakan juga. Iya. Dan mungkin yang berikutnya tidak disebutkan, anak-anak dilatih sabar ya. Wah itu kontemplasi gitu ya, tenang, yoga. Gitu. Tapi by the way, teman-teman yang ada di garda terdepan, yang ada di operasional klinik itu. Umurnya udah mulai masuk ke milenial atau masih ada beberapa yang senior lebih dari itu, Gen X misalnya, masih ada Mas Dimas? Kalau atau saya sudah mulai milenial semua atau justru malah turun lebih ke Gen Z gitu misalnya? Kalau saya lihat di data karyawan sih bervariasi sih Pak. Jadi variatif, ada yang masih ada usia, yang X, masih ada yang X, yang di atasnya milenial. Ada. Masih ada ya. Ada. Jadi memang itu kan sebenarnya kalau dari kami bukan jadi hambatan juga ya, gitu ya, karena dia punya experience Pak. Ya enggak, artinya justru malah yang milenial ini yang didiknya agak, apalagi yang generasi di bawahnya juga ada. Ada ya. Ada juga. Rata-rata mereka kan berbeda nih. Kalau yang senior itu kan mengarahkannya relatif betul. Nah yang milenial sama X ini kan milenial sama Gen Z ini kan lebih ini Pak. Memang istilahnya apa ya? Jadi konconya itu lebih ke yang teman-temannya X ya. Yang X karena dia mungkin ya itu tadi, mungkin dia treatment di Miracle ini sudah 10 tahun misalnya ya. Betul. 10 tahun dulu ketemunya dengan Mbak A ini yang sekarang usianya sudah 40 sekian. Iya. Ya teman-teman yang gen di bawahnya ya, Gen Z gitu-gitu ya mungkin melakukan pekerjaan ya masih dalam tahap melakukan pekerjaan saja gitu. Jadi belum sampai menjalin relasi yang sangat bekerja mendalam dengan hati gitu ya. Tapi teman-teman, Mbak Novi dan Mas Dimas yang di HR ketika bicara soal klinik kecantikan seperti ini, ada dalam tanda petik masalah nggak dengan anak-anak milenial dan Gen Z yang biasanya memang mereka itu nggak bisa terlalu dikontrol ketat gitu kan? Mereka kan maunya bekerja itu ya. Nah, ketika di pelayanan kayak begini, apa pengalaman panjenengan? Mbak Novi dulu deh. Pengalaman yang selama ini kita handle untuk Gen Z belum ada yang serius belum ada yang serius ya. Mereka mungkin belum menangani yang kompleks gitu ya. Kompleks itu iya. Oh, jadi tapi kira-kira nanti kalau yang X ini kan lama-lama pensiun nih. Nah, anak-anak yang sekarang Gen Z nanti naik jadi milenial itu kira-kira sudah siap nggak untuk ini? Menurut analisanya teman-teman di HR ketika bicara soal klinik kecantikan ya? Pastinya sih harus kami siapkan sih Pak. Kalau kita bilang gitu apakah siap atau enggak sekarang ya, kalau dibilang levelnya sama ya belum Mbak pasti. Tapi kami pasti akan menjurus ke sana. Gitu. Karena teman-teman kalau dibilang tadi Novi bilang tidak terlalu banyak masalah di hal itu, karena kami benar-benar sangat strict sih istilahnya kayak gitu Pak. Karena ini kan berkaitan dengan apa kesehatan ya maksudnya. Iya. Nggak bisa dengan fisik lah ya. Aneh-aneh lah. Iya betul. Nggak bisa aneh-aneh. Begitu treatmentnya salah ini akibatnya bisa fatal gitu ya. Gitu. Jadi standar-standarnya itu sangat ketat lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi kalau kamu nggak lakukan ini ya nggak iso gitu istilahnya. Iya. Berbeda kalau misalnya teman-teman yang back office kayak kami ini ya, mungkin kan lebih cair cara-caranya. Oke. Baik, kita ke iklan dulu ya Nil. Nanti kita lanjutkan ya teman-teman, kita ke iklan dulu. Ya, kita lanjutkan kembali sambil menunggu sahabat-sahabat Mercury join lagi di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp 0817300096. Saya lanjut bersama Mbak Novi dan Mas Dimas soal ketika bicara pelatihan yang efektif itu kan perlu konsep-konsep apa yang harus disiapkan ya, program-program pelatihan yang harus disiapkan oleh HR. Nah kalau di Miracle Estetik sendiri, bagaimana kemudian merancang? Mungkin bisa kami belajar setahun lah. Dalam setahun itu pelatihan-pelatihannya seperti apa yang menjadi ini supaya budaya service excellence itu nggak sampai melenceng jauh. Gimana Mas Dimas? Oke, tapi saya disclaimer dulu Pak ya. Maksudnya belum tentu mungkin apa yang kami lakukan ini sangat sempurna. Nggak apa-apa, hari ini kan kita memang belajar, kita anggap Miracle sudah oke gitu. Kami sih percaya kalau training ini pasti harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan ya, artinya supaya nggak ngejar pelaksananya jumlah pelaksanaan tapi ternyata nggak berdampak. Iya betul. Jadi kami sih kami bedakan menjadi dua, training yang sifatnya hard skill artinya yang lebih ke
teman-teman yang profesi misalnya atau ya teman-teman yang profesi sih biasanya sama teman-teman yang non profesi atau yang lebih ke soft skill lah ya gitu. Tapi semuanya sih kami berdasarkan kebutuhan ya, artinya berdasarkan TNA-nya gitu. Jadi ada kalanya kami bertanya ke teman-teman di managerial level ya, di teman-teman klinik klinik manager kami nyebutnya, teman-teman klinik manager melihatnya kamu lagi ada kebutuhan apa, maksudnya apa yang sering terjadi dan sulit terhandle misalnya pada tahun itu gitu, apa yang mau diimprove berkait dengan skillnya teman-teman untuk tahun berikutnya gitu, misalnya. Oh jadi artinya memang bisa jadi masalah di klinik A dan B dan C itu agak berbeda gitu ya. Bisa. Pelatihannya juga konsennya bisa beda ya. Bisa jadi berbeda. Oh, jadi tidak dibuat universal begitu ya. Bisa jadi. Oke, terus lalu kemudian kalau berkait yang itu tadi yang kami sering lakukan sih, intinya meminta usulan juga dari teman-teman di level manajerial ya, dari head-headnya istilahnya ya. Timmu ini lagi butuh apa gitu loh, lagi butuh training apa. Itu kami summarize menjadi TNA gitu Pak. Baru kemudian ya setelah dari TNA itu ya kami lakukan proses selanjutnya mulai dari desain dan pelaksanaan dan sebagainya. Gitu. Sampai kita evaluasi setelah pelaksanaan kita evaluasi Pak. Apakah itu memang berdampak ke perubahan yang terjadi di teman-teman gitu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul. Gitu ya. Artinya Miracle, teman-teman di HR-nya Miracle itu selalu mencoba mengupdate terus ya. Kira-kira kebutuhanmu apa begitu. Karena masing-masing cabang bisa berbeda-beda gitu. Dan kita juga mungkin kita dari HR sendiri juga harus aware berkaitan dengan perubahan bisnis di luar sana Pak. Gitu. Jadi misalnya ada penggunaan teknologi apa misalnya ya, misalnya kayak HR ini ya berkaitan dengan teknologi-teknologi misalnya HRIS ataupun apa misalnya kayak gitu, yang bisa menunjang pekerjaan teman-teman. Itu juga kita tawarin ke teman-teman head misalnya, di luar sana itu ada isu tentang ini loh, kamu nggak kepengen training ini gitu misalnya gitu. Ini nggak, apakah ini nanti akan menjadi pekerjaanmu nantinya misalnya. Ya bisa jadi dua arah ya. Selain menggali bottom up, teman-teman dari HR juga selalu melihat selalu mapping kondisi di luaran kayak gimana, apa yang dibutuhin. Mbak Novi mau menambahkan mungkin? Kurang lebihnya seperti itu sih, lebih ke TNA-nya, terus pertanyaan untuk tim manajerialnya seperti apa, baru kita bikin trainingnya. Dan source-nya untuk training sih lebih ke orang-orang yang cocok mengisi training untuk Miracle Clinic itu kayak gimana. Jadi itu juga dicari juga oleh tim HR kita. Gitu ya. Gitu. Dan itu bisa narasumbernya itu bisa internal, bisa eksternal ya. Ya, bisa. Bukan tidak mungkin. Iya. Bukan tidak mungkin misalnya sama MSI berkolaborasi gitu. Ya. Gitu bisa ya. Bisa jadi. Jadi kayak begitu. Oke. Nah, terus kemudian kalau boleh tahu contoh deh pelatihan efektif yang selama ini ternyata kuncinya untuk meningkatkan service excellent gitu. Apa Mas? Yang pernah kita lakukan ya salah satu contohnya yang handling komplain itu Pak ya. Jadi seperti yang saya infokan tadi, komplain-komplain kayak gitu di bisnis hospitality ini kan pasti sering terjadi. Sering terjadi itu artinya pasti ada, bukan karena servisnya Miracle yang nggak bagus yang kurang ya. Oke. Tapi sebagus apapun namanya pasti ada. Namanya customer itu kan apalagi yang high end itu yang tadi dicontohin ya kayak gitu-gitu ya. Itu kami lakuin di tahun ini ya, dan tahun ini dengan kami spesifikkan dengan caranya adalah role play sih Pak. Jadi role play jadi yang role play itu juga teman-teman sendiri gitu. Jadi teman-teman klinik dari kebetulan masih Surabaya aja ya, dikumpulin nih 4 klinik Surabaya, terus kemudian ada yang jadi bagian yang menangani komplain, ada bagian yang komplain. Oke. Ini kan teman-teman yang komplain ini kan ya sudah tahu ya. Biasanya Bu ini tuh komplainnya caranya gimana. Ya itu mereka lakukan dengan semirip mungkin gitu. Kan punya kesempatan marah-marah Pak ya. Apalagi marah-marah konconya gitu. Sambil duting-duting gitu. Lumayan punya kesempatan itu dan teman-teman yang bagian handle itu juga harus menghandle sesuai dengan yang kita standarkan gitu ya, SOP-nya gitu. Oke. Itu sih mungkin yang saat ini sering kita lakukan ya, sistem role play-nya gitu. Karena itu memang berdasarkan kejadian yang nyata gitu sih. Jadi nggak cuma teori tok gitu istilahnya. Gitu. Dan ketika itu terbukti berhasil, kemudian diadopsi untuk diterapkan di tempat-tempat yang lain juga kira-kira. Bisa jadi Pak.
kayak gitu ya. Betul. Oke, baik. Ini ada Ibu Ruby. Klinik kecantikan itu bertebar di mana-mana. Bagaimana Miracle menghadapi persaingan dan SDM seperti apa yang menjadi kriteria khusus untuk bisa masuk dalam tim Miracle? Mbak Novi dulu deh. Oke, persaingan iya sih. Kalau saya lihat emang makin banyak di mana-mana klinik kecantikan ya Pak Aldi ya. Yang membedakan kami ini ya pertama dari service excellent yang kita punya. Gimana experience-nya customer setelah datang ke Miracle Clinic. Itu kalau saya bisa simpulkan nggak bisa di-compare dengan klinik lainnya sih kayak gitu. Jadi dari segi pelayanannya, terus habis itu treatment yang diberikan, alat-alat canggih yang ada yang mungkin hanya ada di Miracle Clinic, itu hanya bisa didapatkan ya di Miracle Clinic seperti Gitu ya. itu. Oke. Nah, kalau soal kriteria SDM yang bisa masuk timnya Miracle ini, apakah ada kriteria khusus atau seperti apa? Kriterianya, ini pertanyaan Bu Ruby. Oke. Yang pertama yang disinggung sama Mas Dimas kan ada untuk servisnya ya, jiwa servisnya harus ada. Kalau dari saya selama ngerekrut orang sih yang paling utama mungkin komunikasi skill komunikasinya yang baik. Terus gimana itu tadi dia menjelaskan soal dirinya, jadi personal brandingnya dia selama sesi interview akan menentukan nanti gimana dia turun tangan ke klinik seperti itu sih. Iya. Kalau nilai-nilainya tadi sudah disampaikan oleh Mas Dimas, Bu Ruby, ada EDIPS ya, EDIPS ya. Tapi monggo silakan kalau mau menambahkan untuk Bu Ruby, klinik kecantikan bertebaran di mana-mana, Miracle menghadapi persaingan ini seperti apa strateginya kalau boleh belajar, kemudian kriteria khusus SDM-nya seperti apa, monggo. Kami sih tetap fokus pada melaksanakan misinya sih Pak ya. Karena misi ini menurut kami sampai saat ini pun masih cukup relevan ya. Jadi pertama tadi pelayanan estetik sesuai dengan perspektif estetika yang seimbang. Jadi benar-benar kita nggak cuma jor-joran jualan tok. Ya kita kalau mau jualan tok semahal mungkin ya bisa aja. Tapi kalau misalnya itu tidak menjawab apa yang dibutuhkan customer itu merasanya bahasa Perancisnya diporoti gitu. Diporoti gitu. Iya. Nah kayak gitu. Jadi apalagi ya misalnya kalau kita ngomong harga ya, kita ngomong harga itu kan kita mungkin bisa dianggap mahal dan sebagainya gitu, nggak sebanding dengan apa yang saya dapatkan kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua pasti pelayanan oleh SDM yang kompeten itu sudah pasti. Jadi kami benar-benar berusaha membentuk Miracle People ini sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi sebaik mungkin lah intinya kayak gitu. Kami punya Miracle Academy, itu juga salah satu bentuk kayak keyakinan kami bahwa SDM ini adalah salah satu komponen yang utama untuk menuju kesuksesan perusahaan. Gitu. Jadi kami benar-benar fokus di hal itu. Lalu kemudian yang ketiga tadi masalah keselamatan pasien ya, keselamatan dan kenyamanan pasien itu. Jadi Bu Ruby mungkin kalau mau mencoba membandingkan silakan. Maksudnya monggo, ayo coba kalau misalnya untuk menjawab itu kan berarti Bu Ruby harus mencoba sendiri. Iya, gitu. Artinya challenge-nya itu dari Mas Dimas dan Mbak Novi itu, ini saya bukan cuma ngomong doang loh Bu, silakan dibuktiin. Apakah omongan saya, ini kan direkam nih, apakah omongan saya sesuai dengan faktanya gitu, kira-kira kayak gitu ya. Iya betul Pak. Nah sekarang yang menarik juga itu bagaimana kemudian teman-teman HR ini bisa mengumpulkan atau mendapatkan feedback dari pelanggan-pelanggan itu, ya, sehingga itu nanti akan digunakan untuk kemudian mereview kembali SDM yang ada. Apa yang selama ini strateginya seperti apa yang dilakukan, Mas? Kalau feedback ini, kalau pelanggan yang end user ya, dari teman-teman operasional itu setahu saya sudah ada channel untuk itu. Artinya memberikan apa ya, kayak feedback secara tertulis misalnya. Oh ada ininya ya. Biasanya teman-teman itu paling gampang kan sekarang pakai HP Pak ya, antara pakai Google Form atau masukin langsung ke Google Maps, yang review Google Maps itu loh Pak, itu kan ada ya. Oke. Itu bisa. Lalu kemudian karena kedekatan antara customer dengan karyawan, kadang itu mereka menginfokannya itu secara informal. Artinya ketika melaksanakan training gitu, melaksanakan treatment. Melaksanakan treatment. Jadi misalnya sambil treatment itu kan nggak mungkin diem-dieman Mbak ya, karena kadang treatment itu 2 jam diem-dieman ya
Sakno Pak. Iya kalau orang Jawa bilang belangkemen ya. Kadang itu sambil ngobrol gitu. Kadang sambil ngobrol terus kemudian kadang di situ customer itu dokter itu loh apa frontliner-mu ada tadi aku nggak disapa misalnya kayak gitu Pak ya. Misalnya kayak gitu, review-review seperti itu atau misalnya oh bagus ya sekarang gedungnya kayak gini. Nah, itu kan juga salah satu feedback tapi mungkin nggak tertulis gitu. Nanti kadang biasanya teman-teman yang dicurhati itu info ke atasannya biasanya. Info ke atasannya atau di salah satu sesi misalnya di waktu briefing pagi misalnya atau waktu di meeting rutin ngomong gitu. Oh, si ibu ini kemarin ada feedback kayak gini. Si ibu ini ada pujian ke kita kayak gini kayak gitu. Terus kemudian kami dari HR itu juga kalau ngomongin matrix ya kita kan ada namanya KPI ya Pak ya. KPI ini juga kami ini ada aspek berkaitan dengan customer gitu. Jadi kami juga melihatnya dari situ, dari nilai-nilai itu. Jadi teman-teman yang back office kayak kami HRD itu kan juga melaksanakan layanan kan sebenarnya, tapi ke internal departemen lain atau ke kandidat kayak gitu. Itu kami juga ada berkaitan dengan apa ya kayak nilai layanan kami gitu. Jadi teman-teman dari departemen lain itu juga bisa menilai nilai layanannya teman-teman HR gitu. Iya. Jadi dua arah ya. Nggak cuma HR yang ngasih rapot tapi HR juga mau diberi rapot oleh teman-teman gitu ya. Dan kalau di klinik kecantikan kayak begini apa yang paling mudah membuat karyawan itu demotivasi? Apakah tingkat kebosanan karena day by day mereka harus merawat wajahnya sendiri kadang-kadang nggak kerawat atau gimana, dan kemudian apa peran HR apa yang dilakukan oleh Mas Dimas dan Mbak Novi sendiri untuk membuat mereka menjadi lebih bersemangat lagi gitu. Mbak Novi dulu, pengalaman aja dari yang selama ini sudah dilakukan. Kemarin ya. Kalau di HR sendiri sih membangun motivasi kembali. Mungkin dari kita bakalan ngasih unlimited develop kalau misalnya mereka mau mengikuti training yang di luar kami ya Pak Aldi. Jadi nggak melulu cuma nunggu setiap tahunnya training, nunggu HR training apa gitu kok ya lama banget. Mereka pengen ikut misalnya training soal bagaimana menjadi beauty therapist yang baik atau mungkin nurse atau mungkin dokter mau ikut training, kita memberikan unlimited development itu. Jadi kalau kamu mau mengajukan training silakan ajukan ke HR akan memberikan kamu akses full kayak unlimited lah bilangnya untuk membalikan kamu pengen upgrade dirimu yang bagian mana. Iya. Paling tidak itu kan juga memang benar. Paling tidak itu kan bisa meningkatkan kembali motivasi orang ya. Iya. Artinya kan dia merasa bisa berkembang dengan baik. Gitu. Mas Dimas mau menambahkan apalagi? Sama sih Pak. Jadi jadi motivasi ini kan penyebabnya banyak Pak ya. Kalau misalnya masalah dengan pekerjaan ya memang itu sih antara misalnya kita kasih dia ya refreshment training misalnya, terus kemudian sesi-sesi kayak coaching misalnya dengan atasannya ya kan. Coaching kan nggak selalu ada masalah juga ya, misalnya atasan yang bisa dekat dengan anak buahnya misalnya kayak gitu. Jadi sering ngajak ngobrol aja sih. Sering ngajak ngobrol itu juga ternyata cukup membantu ya untuk meningkatkan. Pak. Pasti membantu itu. Saya yakin sih. Oke, baik. Waktu kita sudah tidak mencukupi, tapi saya ingin closing statement dari Mbak Novi dan Mas Dimas. Apa kemudian tips untuk sahabat-sahabat Mercury, mungkin juga yang punya klinik tapi belum sebesar Miracle gitu ya. Mereka mulai sekarang kan eranya kolaborasi bukan kompetisi ya. Iya. Nah, apa tips dari Mbak Novi, apa tips dari Mas Dimas untuk membangun budaya service excellent tadi itu? Oke. Silakan Mbak Novi. Oke, dari saya dulu. Untuk membangun service excellent kita harus mendengarkan dari customer itu sendiri. Jadi oriented customer kita, end usernya kita itu kayak gimana, kepuasannya beliau. Kepuasan ya diukur lagi dengan bagaimana kita men-treat customer yang datang ke klinik kita. Apakah sudah kita treat dengan baik, sudah kita berikan, balik lagi ke karyawannya sih. Kalau dari bidang HR, karyawannya ini sudah dilihat memenuhi standar yang diinginkan klinik atau enggak, atau udah diberikan fasilitas training yang dibutuhkan atau tidak, seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Mas Dimas, closing statement-nya apa Mas? Sama sih, kalau bekerja di
industri service atau hospitality itu memang voice of customer Pak kalau menurut saya ya. Customer itu memang mau nggak mau harus didengerin sih. Mau nggak mau harus didengerin karena mereka pengguna jasa kita dan mereka yang salah satu yang bisa berkontribusi untuk bisnis kita, untuk peningkatan bisnis kita sih. Jadi misalnya kok si A ini mijetnya nggak bagus ya itu harus didengerin Pak. Maksudnya harus benar-benar kita siapa ya misalnya ya langsung kita selesaikan di saat itu juga. Misalnya nggak enaknya kenapa misalnya ternyata skillnya kurang misalnya dalam hal memijat. Oke, ya sudah langsung berarti kita jadwalin nih peningkatan trainingnya seperti apa kayak gitu. Voice of customer sih yang menurut saya ini sih harus didengerin sih. Iya dan itu nggak boleh bosan-bosan ya. Betul. Harus memang update terus gitu ya. Karena memang di servis sih Pak di perusahaan. Iya, nggak ada pilihan lain ya. Nggak ada pilihan lain. Mau suka nggak suka kayak begitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Novi Yatin, Purwani Putri SPSI dan Mas Dimas Prasetyo Nugroho SPSI dari Miracle Aesthetic Clinic. Mas Dimas sukses terus ya. Terima kasih Pak Aldi. Jangan lupa terus dirawat wajahnya biar makin ganteng Mbak Novi juga ya. Iya Pak Aldi. Terima kasih ya Mbak Novi. Terima kasih Pak Aldi. Ya, terima kasih. Oke, sahabat Mercury, sampai di sini talk show Solusi SDM bersama teman-teman dari Miracle Aesthetic Clinic. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya percaya pasti banyak manfaat yang bisa kita petik, apalagi kalau Anda ingin memang belajar untuk mengembangkan budaya service excellent. Saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu dalam talk show dengan topik dan narasumber yang berbeda. Saya Aldi pamit, sampai jumpa.